Pariaman Bicara. Podcast Padang Pariaman Bicara. Podcast Padang Pariaman Bicara. Podcast Padang Pariaman Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada malam ini kita telah bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu niat dan satu tujuan, yaitu ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadis, sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, podcast Padang Pariaman Bicara pada malam ini menyajikan edisi khusus Tarok, yang kalau dulu disebut Tarok City, Tarok Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Tarok, seperti yang disampaikan oleh masyarakat, sebuah persoalan yang belum kunjung usai. Ada banyak persoalan di situ, persoalan menyangkut hak masyarakat dan persoalan kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri yang belum duduk, sehingga perlu kita kaji dan kita bahas. Dan ini telah dilakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Sampai hari tadi sudah 2 kali kita lakukan aksi dengan ada frekuensi yang cukup tajam dan memberikan sebuah ultimatum kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal ini. Nah, ini kita kaji dengan pada malam ini, pertama dengan koordinator lapangan Angga, kemudian dengan Pak Wali Nagari Kapalo Hilalang, Bapak Hendrizal, SE Labai Bandaro. Kemudian dengan Presidium Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat, Bung Harmen, bersama Bung Akmal Usman. Kedua-duanya Presidium Aliansi ya. Nah, siap. Jadi baik, kita mencoba bincang-bincang ringan pada malam ini. Tentu meskipun bincang-bincang kita ringan, setidak-tidaknya dari narasi dan edukasi yang kita berikan lewat media ini, setidak-tidaknya mampu menggugah para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan di tingkat Kabupaten Padang Pariaman sampai ke tingkat nasional sana, sehingga kemelut dan benturan-benturan yang terjadi di tengah masyarakat bisa kita minimalisir dan bisa kita hindari, sehingga kita khusus untuk membangun masyarakat. Silahkan dimulai dulu dari koordinator lapangan, apa kira-kira yang menjadi pangkal persoalannya sehingga ini terkesan belum ditanggapi oleh pemerintah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama yang ingin kita sampaikan, bahwasanya ini adalah aksi yang kedua. Yang pertama itu dikoordinatori oleh Bang Refdianto, dan yang kedua saya sendiri selaku koordinator lapangan.
Nah, dari aksi kita yang pertama pada tanggal 1 September, kita berangkat dari ketidaktransparansian atau ketidakterbukaan pemerintah kabupaten terhadap program-program atau pembangunan yang akan diadakan di Gorontalo secara khusus. Nah, dari itu setelah kita menyikapi, mengingat dan menimbang bahwasanya setelah aksi yang pertama kita mengadakan aksi kedua, karena pihak pemerintahan yang diwakili oleh Bupati Padang Pariaman meminta kita untuk membawa berkas, maka kita bawalah berkas dalam format satu rangkap. Ada di dalamnya itu undang-undang tentang pertanahan yang pertama, yang kedua itu kita ada masyarakat yang terdampak pembangunan tahun 2016 yang belum dapat ganti rugi, terus masyarakat yang memiliki lahan yang akan terdampak dengan pembangunan. Nah, dari itu berangkat dari sana, karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, oleh sebab itu kami dari masyarakat meminta kejelasan berupa audiensi yang pertama, yang kedua kita sudah melaksanakan aksi, disuruh membawa berkas, kita sudah bawa berkas. Pada aksi kedua tadi kita sudah mengunjungi kantor bupati, tetapi bupati maupun sekda maupun yang mewakili tidak hadir ke tengah-tengah kita, masa atau masyarakat yang hadir untuk menerima berkas. Oleh sebab itu kami melanjutkan aksi kami ke kantor BPN. Alhamdulillah sudah diterima oleh Ketua BPN atau ATR namanya sekarang. Setelah itu kami menyerahkan juga berkasnya kepada LH, Dinas Lingkungan Hidup. Setelah itu kami serahkan kepada DPRD dalam rangka DPRD memiliki kewajiban untuk lembaga pengawasan. Oke, Pak Wali. Nanti kita lanjutkan. Saya ada yang agak menarik tadi soal dokumen yang kita serahkan ke pemerintah dan DPRD tadi ya. Jadi ini panjang rentetannya, terkait intinya tidak adanya sosialisasi. Betul. Jadi saya ingin ke Pak Wali Nagari, Pak Hendrizal Labai Bandaro. Nah, ini persoalan SK surat keputusan Bupati yang terakhir itu yang memperuntukkan tanah 55 hektar untuk batalion Yankes. Nah, ini sosialisasinya ke bawah seperti apa, Pak Wali? Apakah ini main serobot aja, atau Pak Wali Nagari dikontak lewat telepon saja, atau memang ada sosialisasinya di Nagari? Pakcik saya boleh nak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkaitan dengan sosialisasi peruntukan untuk Yonkes. SK setahu kami ditandatangani oleh Bapak Bupati Padang Pariaman tanggal 27 Mei 2025. Kami di pemerintah Nagari, kemudian serta Bamus memang tidak diberitahukan tentang SK ini sebelumnya. Kemudian setelah itu kami dapat undangan yang pertama. Setelah SK ini ada? Setelah SK ada, kami diundang itu oleh Kodim. Nah, kebetulan kami selaku Wali Nagari waktu itu ada kegiatan, maka kami disposisikan kepada kasih pemerintahan. Nah, setelah itu baru kami tahu ternyata sudah ada peruntukan untuk Yonkes di kawasan Taro City. Maka setelah itu ada rapat lanjutan. Setelah itu dari Pemda Padang Pariaman, dalam hal ini
dipimpin oleh Kadis DLH. Nah, maka pada saat itu yang menjadi pertanyaan dari kami, ya, SK kami tidak dikasih tahu ya sebelumnya. Nah, kemudian waktu itu juga yang kami sangat sayangkan dari pihak Kodim sendiri, ya, entah ketidakpahaman beliau, ya, mungkin merasa dengan peruntukan SK Bapak Bupati, ya, mungkin merasa sudah apa namanya, sudah clear and clean, ya, kira-kira. Padahal setahu kami tidak cukup sampai di situ, ada syarat yang harus dipenuhi, ya, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 78 tahun 2023 kan. Artinya ada ganti kerahiman di situ, seperti yang tahun sebelumnya di awal kami jadi wali nagari, masih di masa pemerintahan Aceh Aswad Tribur, artinya sudah dilakukan proses penggantian kerahiman untuk di kawasan pembangunan isi Parangpanjang. Nah, kemudian setelah itu, nah, karena lanjutan yang seperti itu dan ditambah lagi kebetulan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat kami, ya, beberapa hari bahkan sampai jam 9 sampai jam 10 malam ada TNI lah boleh dikatakan ke Korontaro, ya, sementara kami di pemerintahan tidak tahu dengan itu. Nah, kemudian terakhir kami rapat di kecamatan, ya, artinya ingin segera dilakukan pengukuran. Maka dari situlah saya selaku wali nagari dengan wali Korontaro, artinya kita minta untuk kami sosialisasikan, karena kita di nagari ya, tidak apa namanya, tidak bisa mengambil keputusan sepihak dengan pemerintahan saja, karena di Minangkabau ini kan kita ada nenek mama, kemudian ada bamus di nagari kita. Nah, maka itu kita ingin membawa itu dulu untuk menyampaikan kepada nenek mama, kemudian kepada bamus. Ya. Oke, Pak Wali, nanti kita lanjutkan. Jadi dari Pak Wali cukup memberikan dasarnya. Artinya memang ini memang tidak ada sosialisasi dan wali nagari tahunya setelah SK ada. Kemudian ganti apa tadi? Ganti kerahiman. Ganti kerahiman. Jadi nanti itu kita bahas. Sekarang saya ingin ke Presidium Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Mendugat. Ini kan yang lebih detailnya sama Bung Armen. Tapi sebelum ke Bung Armen, kita ke Akmal dulu. Ini Akmal agak lebih apa namanya, lebih oke atasnya, supaya lebih bisa memberikan tekanan terhadap persoalan ini. Jadi Bung Akmal sendiri melihat Taro ini seperti apa? Sedemikian apa namanya, sedemikian beranilah seorang Akmal Usman pasang badan di sini. Baik, terima kasih atas waktunya. Berbicara masalah Taro, ini kan bukan persoalan main-main. Iya. Buktinya bukan persoalan main-main. Dari pagi tadi sampai saat ini masyarakat masih berkumpul membahas tentang hajatnya. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa masyarakat hak-haknya yang terampas perlu kita perjuangkan sampai kapanpun. Karena kita tahu bahwa persoalan Taro mulai dari beberapa tahun ini kan belum selesai. Dan kita berharap pada pemerintah yang sekarang, Bupati John Kennedy Ajis, tidak seperti bupati-bupati yang sebelumnya. Kalau memang betul ingin membangun Padang Pariaman ini, ya betul-betul memperjuangkan hak masyarakat. Itu intinya yang kita perjuangkan di sini. Dan kita dengan beberapa kawan-kawan, lembaga dan juga LBH siap mendukung masyarakat Taro untuk mengambil hak-hak mereka yang tercedera ini. Mungkin seperti itu. Mungkin perjuangannya seperti apa nanti supaya hak masyarakat ini bisa kembali? Kira-kira deal-dealnya seperti apa kita perjuangkan?
Ini Iya. aksinya kan udah berantai namanya nih. Iya. Tadi udah episode kedua, Iya. tapi lebih agak kencang sampai ke kejaksaan tadi dan DPRD tadi kan. Iya. Di aksi yang kedua ini, tadi pertama kita sudah desak DPRD Padang Pariaman untuk membuat segera pansus untuk masalah tanah ulayat yang ada di Taro ini. Kemudian kedua, kita setelah berikan juga data kepada Kejari, masalah ganti rugi masyarakat 2016. Ini kan belum selesai sampai sekarang. Iya. Tapi setelah kita datang ke Kejari tadi, ternyata sudah kita dengar tadi bersama-sama sudah dikeluarkan legal standingnya untuk pembayarannya. Nah, kita ingin minta juga kepada Kejari Pariaman untuk mengusut siapa dalang-dalang tanpa dicairkannya duit masyarakat. Iya. Nah, ini kita harus mengupas ini dan menuntaskannya hari ini. Setuntas-tuntasnya. Jangan ada masyarakat lagi yang tercederai. Iya. Tentu dengan pembangunan batalion ini lagi, ini akan menjadi sebuah persoalan yang besar menurut kita. Iya. Makanya kita berharap kepada pemerintah Padang Pariaman, jangan hanya diam dan tutup mata. Jangan anggap gerakan masyarakat Taro ini gerakan sepele. Iya. Ini akan menjadi bola salju, bahkan bisa menjadi gerakan yang lebih besar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Nah, ini adalah, maka dengarkan masyarakat Taro ini, ambil kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Oke. Saya ingin ke Bung Armen. Ini Bung Armen ini agak dicari-cari oleh Pak Bupati ini. Saya tahu betul tuh. Karena ini dalam tanda petik, Bung Armen ini dianggap apalah dalam tanda petiknya pengacau dalam soal ini. Jadi saya ingin ulayat ditaruh itu seperti apa hubungannya dengan Tandike. Terus tadi Bung Armen dan kawan-kawan lah dalam aksi tadi mau menutup PDAM, mau tidak ada pembangunan ditaruh itu seperti apa idealnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya klarifikasi ya. Iya. Bapak Bupati itu cari saya karena sayang gitu. Wah, luar biasa ya. Ya. Satu hal yang perlu kita ditaruh khususnya Timatigo ya. Ini bagian Nusa Nambum. Oh. Jadi ratu-ratu yang di Siko itu dari Tandike. Iya. Itu pasti dulu. Bicara persoalan tanah wilayah, waktu 2003 kami aksi dengan kawan-kawan termasuk didukung oleh masyarakat Taro pada saat itu. Telah mentok di kabupaten, akhirnya kami ke DPRD Sumbar pada saat itu. Clear pada saat itu ada keputusan. Nah, cuman surat keputusan saya tidak ngikutin, mungkin di Pemda tinggal. Yang jelas tidak ada cerita lagi tanah pemerintah, tanah negara di Kota Taro. Clear di situ. Tidak ada tanah negara, tidak ada tanah pemerintah. Ya, Yang ada adalah tanah wilayah. Iya. Semuanya dengan lapang hati dan saya menyerahkan pada situ. Itu dasar hukumnya apa tuh? Dan dasar hukumnya karena dirunut dari sejarah, asalnya tanah ini adalah tanah wilayah yang disewa oleh pengusaha di zaman penjajah. Kini nih Mama. Dengan dasar itu makanya Tanrem mau menyerahkan. Iya. Untuk Nenek Mama untuk sementara dititiplah ke pemerintah daerah. Kacaunya di sini. Entah siapa yang bermain gitu kan. Mungkin Nusana Ambo di Siko gitu. Dijanjikan janji-janji manis seolah-olah ini menjadi begini dan begana, akan pembangunan, akan kota segala macam, dibuat mimpilah masyarakat. Iya. Dengan mimpi makanya masyarakat dengan perasaan mimpi yang besar gitu, makanya masyarakat berlapang hatilah, dibangunlah, silahkanlah. Tetapi saya melihat ini pembangunan ditaruh ini kacau semua. Iya. Contoh, kita sama tahu kawasan di sini adalah kawasan sumber resapan air. Kawasan pertanian, bukan? Resapan air dulu. Resapan air. Kalau nggak ada resapan air pasti kering ke bawah. Dipastikan itu. Bicara kita mengenai, makanya saya sepakat dengan Deddy Mulyadi itu sebagai gubernur. Membangun boleh, tapi jangan rusak lingkungan. Kalau pembangunan yang akan dibangun sini, pasti lingkungan akan rusak.
Yang kedua, pembangunan yang telah dilaksanakan di sini, saya pertanyakan amdalnya kembali. Yang maksudnya yang sudah dibangun yang mana nih? Mulai jalan tol, Oh, mulai pembangunan jalan ruas yang besar, sekarang ada isi. WNP mau dibangun. Saya dan sangat yakin dan sangat percaya sama-sama semoga aja kita hidup semuanya. Kalau ini dibangun semuanya, banjir bandang pasti akan terjadi. Saya pastikan itu. karena resapan itu sudah tidak ada ya. Resapan air sudah tidak ada. Jadi gimana nasib petani di bawah? Iya, iya. Kadang-kadang pemerintah ini mau cari nama dibangun ini buah tangan siapa gitu kan? Buah tangan siapa? Tapi menghilangkan aspek lingkungan itu yang pasti. Kadang-kadang demi sebuah kemewahan intinya, tapi hilang harkat orang banyak. Coba Bapak pikir, kalau seandainya ada sumber air di sini, maka matilah kekeringan sampai ke Priaman. Iya. Air bersih. Makanya mungkin ada spontan dari masyarakat tadi mengucapkan. Kita tes, benar tidak ditutup air PDAM di sini? Benar tidak kekeringan air minum sampai ke Tapi Priaman? itu sudah ditutup. Saya nggak tahu. Kalau masyarakat bergerak kan kita nggak tahu. Oh. Laporan ke aliansi belum ada juga. Belum ada. Iya. Ya kalaupun ditutup itu mungkin spontanitas masyarakat kita nggak tahu. Iya. Yang jelas di sini makanya saya minta hentikan seluruh pembangunan yang akan terjadi. Tata ulang lagi. Ini pembangunan RT RW juga salah kayaknya. Iya. Tidak ada kajian amdalnya. Saya dengar ini ke kawasan pendidikan terbaru dan pembangunan kesehatan di sini tidak cocok di sini. Ada teman saya kebetulan udah semandro suku gitu. Iya. Kayaknya kayak kita tinggal di Swiss kalau ditaruh itu. Kalau tumbuh hijau semuanya. Iya. Disinilah saya minta pemerintah berpikir ulang lagi. Apalagi bupati sekarang gitu. Dia kan sudah sering jalan-jalan luar negeri. Kalau ini taruh ditata dengan indah, sangat bagus sekali gitu. Tapi kalau salah pemanfaatan taruh, jadi musibah bagi orang banyak di sini. Bencana untuk Padang Preman ya. Bencana Padang Preman. Cukup sekian dulu. Jadi yang dimaksud tidak ada pembangunan yang sedang berjalan, isi itu kabarnya sedang berjalan. Ini harus dihentikan juga. Saya mohon hentikan, kaji ulang amdalnya. Tidak peduli apa sudah masuk sahamnya di situ, tidak peduli ya. Iya, bangunan bisa dibangun, tetapi dia harus memikirkan masalah amdalnya dulu. Iya. Kan ada solusi. Isi bangunan gedung ini, tetapi embungnya harus ada sini. Harus ada penanam hutannya di sini. Iya. Kalau itu belum melakukan usaha gedung ini, dilanjutkan. Ini malapetaka besar ya. Malapetaka besar. Terima kasih, Bung Armen. Ini cukup luar biasa. Nanti kita gali lagi. Ini agak lebih dalam lagi. Saya ingin kembali ke Angga, Korlap, koordinator lapangan demo tadi. Tadi sudah diserahkan. Ya. Ada berapa banyak tuh dokumen penting? Tadi kedengarannya ada persoalan masyarakat yang berpisah rumah tangganya, ada persoalan masyarakat yang tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya. Ini cerita yang dibuat-buat atau cerita memang cerita fakta ini? Silakan. Oke. Membahas masalah berkas yang kami antarkan. Ya. Yang pertama itu adalah tentang undang-undang agraria seperti saya sebutkan tadi. Ya. Yang pertama ada perwakilan nama, ada nama-nama orang yang terdampak yang belum diganti dari tahun 2017. Yang terdampak jalan lingkar waktu pembangunan untuk pembebasan lahan isi dan UNP. Iya. Itu belum diganti dari 2017 sampai sekarang. Sementara tadi dari pihak Kejari katanya udah clear. Nah, jadi kemana pergi duitnya ini? Kalau ditanya soal ada yang Bapak tanya tadi, ada yang cerai sama ada yang rumah tangganya kacau balau, ini ada buktinya sama kita. Iya. Ada satu lagi yang tidak dapat hadir hari ini, yang anaknya sampai memprihatinkan hidupnya untuk sekolah, segala macam, karena di sana masyarakat ini menggantungkan hidup di tanah yang sepetak
adalah hasil di situ yang akan dia bawa pulang untuk memberi makan anak istri. Iya, iya, iya. Nah, terus di sana ada surat penolakan dari nenek mama, penolakan berupa penangguhan sementara untuk dimusyawarahkan kembali tentang pembangunan-pembangunan yang akan dibuat di Korontaro ini. Karena itu belum ada sosialisasi seperti saya katakan tadi. Terus ada beberapa berkas-berkas yang kita kumpulkan, data-data dari Nagari, itu ada surat bukti penyerahan yang tahun 2003, ada di sana kami lampirkan, ada SK UNP kami lampirkan. Dalam SK itu dalam poin 6 disebutkan, kalau dalam 2 tahun ini tidak diproses atau tidak ada pembangunan, maka SK itu batal. Kalau kita lihat dari SK itu keluar sekarang sudah berapa tahun? Sudah melebihi, sudah kadaluarsa. Nah, terus ada juga kita berbicara tadi ketika ke Kejari, orang Kejari bilang ini tanah Pemda. Jadi atas dasar apa mereka mengatakan ini tanah Pemda? Makanya di sana saya garis bawahi bahwasanya ini bukan tanah Pemda. Ini tanah masyarakat. Dalam artian negara menguasai tapi tidak memiliki. Mohon digarisbawahi antara menguasai dan memiliki. Mungkin itu untuk sementara saya jelaskan. Yang belum terima ganti rugi jalan tol tadi ada berapa kakak? Itu bukan jalan tol, Pak. Maaf, itu jalan lingkar. Oh, jalan lingkar. Jalan lingkar. Jadi perencanaannya jalan lingkar ini dari arah Tarok City ini tembus ke Tandikat. Oh, jalan Tarok yang dibuka 70 meter itu? Ya, jadi adalah terdampak sekitar 44 hektar kiri kanan. Jadi itu yang terdampak dari tahun 2017, 2016 akhir itu. Iya. Mungkin kita ke Pak Wali Nagari. Ini berkaitan dengan pemerintah. Tentu pemerintah itu bajanjang naik batanggo turun. Itu so pasti, dan itu ini soal ganti rugi tadi, yang kata Angga ada sekitar 60 orang, 44 hektar terkait pembukaan jalan jalan ke Tarok itu. Nah, ini apa namanya, sosialisasinya atau apanya yang belum, atau karena sekarang masa efisiensi karena instruksi presiden itu, atau seperti apa informasinya ini Pak Wali? Kok sampai sekarang dari tahun 2017 dari tahun 2017 awal sampai 2025 sudah hampir habis pula belum juga menerima. Saya dengar-dengar kemarin itu masyarakat ini sudah dipertemukan dengan sekdanya di salah satu rumah makan di Kapalo Hilalang ini. Tapi realisasinya belum sampai juga. Nah, informasi yang Pak Wali dapatkan atau perjuangan yang Pak Wali lakukan terhadap masyarakat ini seperti apa? Ya, berkaitan dengan jalan, artinya jalan yang dibuka di awal. Ya, kalau di kita namanya di sini Jalan 75. Terus ada juga yang sayapnya itu boleh dikatakan Jalan 40. Iya. Kita nyebutnya di sini. Ya, kalau pembukaan jalan sampai sekarang memang itu belum ada ganti tanaman masyarakat yang terimbas oleh pembukaan jalan. Iya. Kami atas nama pemerintah Nagari, ya, itu tentu memang tetap mengkomunikasikan dengan melalui Pak Camat, kemudian juga Bupati Bapak Sekda. Iya. Nah, memang terakhir kita memfasilitasi masyarakat ya dengan pemerintahan kabupaten, dan alhamdulillah difasilitasi ya pertemuanlah dengan Bapak Sekda di rumah makan Pihak Bandung. Iya. Pertama waktu itu ya itu tahun berapa Pak Wali pertemuannya? 2004. Kalau nggak salah 2004. 2024. Iya, 2020.
2023. Ya. Yang jelas sebelum yang langsung kami alami itu adalah sebelum Bupati sekarang. pembangunan apa namanya? Isi. Ya, pembangunan Iya, isi. iya, betul. Ya, pembangunan isi itu peletakan boleh dikatakan baru pondasi lah. Nah, ketika itu tentu Bapak pemerintahan berjanji artinya kepada masyarakat akan meninjau ya aturan regulasi. Nah, setelah ditelusuri ya pertama ada progres memang Iya. seperti ditemukan apa namanya data yang dicatat waktu itu oleh pemerintahan masih di masa Pak Ali Murni ya. Tapi pertama tidak apa namanya, tidak ada tangan-tangan wali korong, wali nagari, kemudian Ini dari pemerintahan kabupaten. Iya. Nah, setelah itu ditinjau lah, selain progresnya penemuan data itu. Iya. Kemudian setelah peninjauan, ya ke apa namanya ke penegak hukum lah seluruh ininya, ditinjau oleh Pak Sekda. Nah, kendalanya adalah masalah fisiknya tidak ada lagi, artinya fisik tanaman. Nah, karena waktu isi itu dilakukan penghitungan ulang oleh tim Appersal. Ya. Nah, kendalanya di jalan ini memang fisiknya tidak ada lagi. Nah, waktu itu kami sendiri sebelum itu ada di rapat di ruangan Sekda, ya, ruang rapat kami pernah menyampaikan. Pertama, tentu kami atas nama pemerintahan Nagari, ya, kami tidak ingin masyarakat kami dizolimi. Iya. Nah, itulah yang kami lakukan perjuangan bagaimana itu harusnya diberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Nah, karena terhambat dengan regulasi tadi, memang kami pernah menawarkan solusi. Apa yang kami tawarkan adalah pemberian sertifikat, ya, untuk coupling bersertifikat langsung untuk masyarakat yang terdampak. Untuk masyarakat yang terdampak, itu yang kami sarankan. Ya, memang jawaban waktu itu adalah ya tentu kita cari regulasinya, oke, kan gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Mungkin untuk sementara terkait jalan itu. Fisik yang dipertanyakan, yang mempertanyakan fisik tadi bupati atau penegak hukum? Penegak hukum. Dari kepolisian? Bukan, dari apa namanya itu? Kejari. Ya, seluruh inilah misalkan apa namanya tadi itu? Oh, yudikatif. Iya. Tim Appersal. Iya, kalau Appersal itu kan berjalan sesuai dengan regulasi juga. Iya, kalau pasca jalan telah terbuka, tentu jelas tidak ada fisik tanaman ini. Iya, betul. Karena itu sudah dimusnahkan untuk jalan gitu kan. Nah, fisik yang dia pertanyakan ini dokumennya atau tanam-tanaman ini seperti apa tuh? Tanamannya sebenarnya. Makanya kami contohkan seperti isi. Isi kan dulu di awal pernah dihitung, tetapi ketika tim Appersal turun, ya dilakukan penghitungan ulang. Jadi clear ya jumlah tanaman masyarakat jelas jumlahnya, jenis tanamannya, kemudian baru akhirnya terlaksanalah pembayaran yang itu yang masalah jalan itu aja yang kami tahu. Oke, terima kasih Pak Wali. Ini gawenya presidium nih. Ini agak kalau ibarat orang kampung ini agak berjupang pancang yang ditancapkan oleh pemerintah ini. Ini kan seolah-olah apa namanya ini kan masa diminta fisik tanaman tuh jalan udah dibuka, mana ada lagi tanaman. Kalaupun ada dia tentu ditanam kembali. Nah, ini presidium harus lincah di sini, harus betul-betul berjuang keras. Nah, Akmal seperti apa melihatnya nih kalau persoalan tanaman seperti itu yang dia minta pasca jalan sudah dibuka? Ini kan bergara-gara pemerintah namanya.
bertele-tele. Iya. Nah, ini kalau begini berkepuyut juga jadinya. Ya, kita ingat tadi apa yang disampaikan oleh Kasih Fidom ya di Kejari ini, bahwa untuk pembayaran, kasih datum, bahwa untuk pembayaran ganti rugi 2006 ya, 2016 udah clear, dan mereka hanya menunggu dari kajian tim Apersal tentang harga ya. Artinya di sini kan jelas bahwa pemerintah daerah tidak mengurus ini sebenarnya. Oh, ya. Nah, artinya apa saya masih ingat saya ketika turun pertama, bahwa sebelum pembangunan isi ya Pak Wali, Sekda mengumpulkan beberapa masyarakat yang terdampak dan kemudian membuat janji lagi. Artinya ini kan masyarakat tetap diiming-iming. Diiming-iming ini dulu akan diberikan supaya pembangunan isi tidak terancam. Nah, ini makanya itu kita tekankan tadi kepada Kejari bahwa ada oknum yang bermain. Nah, kita ini bahwa ada oknum yang bermain tentang masalah ganti rugi kerohiman masyarakat. Iya. Nah, ini maka kita minta kepada Kejari untuk menindak, dan kita juga meminta kepada pemerintah daerah, dan hari ini dipimpin Nikodai oleh John Kennedy Ajis, serius menangani ini. Iya. Jangan membuat konflik lagi. Dan kita juga akan setelah ini mungkin akan kita surati Kejati, bahwa Kejati untuk serius melihat kondisi masyarakat Padang Pariaman ini, khusus ada yang ditaruh. Nah, kita tidak hanya berhenti di sini saja. Kita juga akan lakukan nanti mediasi-mediasi dengan anggota DPRD provinsi untuk supaya masyarakat ini hak-haknya terbayarkan secepat mungkin. Mungkin seperti itu. Mungkin ke Bung Armen, ini tadi Angga bicara kabarnya di Kejari itu sudah ada informasi bahwa ini sudah dibayarkan. Seperti itu. Yang dibayarkan, sudah clear. Yang sudah clear itu yang 2016. Yang jalan ya? Yang jalan. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi ini. Ini jangan-jangan yang bermain ulayat di sini enggak? Menurut Bung Armen, oknum yang dibaca-baca tadi seperti apa tuh? Ini udah atau memang oknum pemerintah atau oknum kita di sini? Silakan. Oh, jadi gini aja. Saya simpel aja. Ya. Siapa yang bersalah kita sikat. Maksudnya? Kalau mau itu adalah oknum pemerintah, ya terimalah hukuman. Iya. Kalau mau melibatkan oknum nenek mamak dan segala macam yang sini, ya terima juga lah hukuman. Nah, tadi kan persoalan Aprisal, menghitung Aprisal. Kayaknya masyarakat kan dibodoh-bodoh udah jawab. Bagi saya gampang aja ngitung kembali. Kita tanam aja semuanya lagi. Yang termasuk yang jalan. Jalan kita tanam aja, besok pisang, tanam bibit karet, hitung lagi. Iya. Kan gaji bodohnya gitu. Supaya lebih clear lagi lebih clear. Makanya saya ngomong, pemerintah ini kan pemain semua. Kalau mau main, ya kita dengan cara bodoh aja ngadepin. Iya. Oh, buti pisingnya ada lagi Pak, gimana cara ngitung? Ya besok kita borol semua, itu tanam semua, hitung lagi. Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, dari awal setelah ini lepas dari TNI diserahkan ke masyarakat, masyarakat nitipkan ke pemerintah, di sini mulai bermain semuanya. Kacau semuanya. Karena apa? Ya mungkin ketamakan gitu. Yang kedua, di sini saya minta evaluasi ulang lah. Itu aja sebenarnya. Yang selanjutnya, pemerintah yang sekarang gitu, kita nggak kaji kesalahan pemerintah yang lama. Kalau masalah pemerintah yang lama, kita bicara bupati, bukan bicara nama si A si B, tapi kita bicara bupati. Berarti kan ada sebuah PR yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Ini mesti diselesaikan, dikelirkan. Yang kedua, kalau mau mematok, mau membangun tanah, jelaskan peta yang mana yang mau dibangun dan mana yang tidak boleh, yang telah menjadi garapan masyarakat pada saat ini. Ini kan enggak enak-enak aja. Jadi
jangan kesannya pemerintah tuh kayak orang kampung Bogor ngeceh, cukup belum minta tanah. Awalnya minta sampai tak, habis itu tambah lu celai, besok tambah lu celai. Akhirnya mulai dari simpang 3 taruh kuah sampai Lubuk Punta, ala punya pemerintah lah. Anak nambo sayang. Bupati kok berharap kan lah dari pusat S3 doktor gitu. Dokter hukum. Dokter hukum harusnya paham ada hukum itu, ada hukum tanah ada hukum tanah wilayah, dan hal-hal ini dia terlupakan. Iya, iya. Atau tim hukumnya kabupaten ini tidak jalan. Iya, iya. Atau bupati ini mau mencoba sebuah ujian baru gitu kan. Gimana tanah masyarakat ini kita ambil semuanya, masyarakat bisa menyetujui. Mana tahu ini untuk gelar profesor kan ya saya nggak tahu. Uji coba penelitian di sini kan nggak tahu. Iya, 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 iya. Iya. Ya kalau bupati itu benar-benar tegak secara hukum, kajian-kajian hukum itu kan jelas. Ada hukum masalah tanah ulayat ini yang konflik itu di Kalimantan, contohnya tanah Dayak. Di Sumatera Baratnya bersama dengan tanah Dayak. Iya, iya. Yang setahu saya. Kebetulan kita kan diopor ke tanah Dayak oleh pemerintah. Siap, siap. 2004 kan itu. Iya, iya. Jadi saya ketawa nengok bupati kita ini. Gitu. Dan dia mesti sadar di sini ini adalah basis dia gitu. Basis dia waktu pilkada kemarin. Iya, iya. Apa salahnya bupati datang sini, temui oleh orang, temuin yang mama sekitar ambo ke mama ngunikoa. Baaki kiro lina do tanah nama masyarakat yang kena kau. Kalau bertangan besi, jangan di sini, jangan di Padang Preman jadi pemimpin. Siap, siap. Pulang aja lah ke Jawa Barat sana kan. Iya, iya, iya. Kalau mau mungkin juga belum tentu bisa diterima orang. Sebenarnya kan saya sayang dengan ini, dengan bupati muka mengingatkan ini. Iya, iya, iya. Kita kalau mau diskusi dengan bupati nggak kenal dengan kita nggak kenal dengan bupati. Gitu. Iya, iya, iya. Kita kenal dengan bupati nggak kenal dengan kita. Sama kita dengan Presiden Prabowo kan. Iya, iya, iya. Kita kenal dengan Presiden Prabowo nggak kenal dengan kita. Mungkin kalau kita berikan masukan belum tentu diterima. Iya. Mungkin hal ini yang terbaik. Itu aja sebenarnya. Oke. Yap. Ini sebagai closing statement, cukup 1 menit seorang dengan satu pertanyaan yang sama. Jawabannya tergantung dari perspektif masing-masing. Persoalan Taro adalah persoalan yang mempunyai perjalanan dan perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan. Ada banyak korban, ada banyak yang dikorbankan, ada benturan, ada pelanggaran nilai-nilai sosial, entah itu berdampak kepada kemasyarakatan dan keagamaan dan lain sebagainya. Saya ingin dari keempat narasumber silahkan memberikan statement 1 menit seorang. Keinginannya Taro dan Kapalo Hilalang secara umum, secara bernagari, seperti apa ke depannya. Silahkan dimulai dari Angga. 1 menit. Baik, terima kasih. Sebetulnya yang kami inginkan dari masyarakat nagari adalah keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Apapun program yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat, dan apabila ada yang terdampak yang dahulu mohon diselesaikan dulu, baru kita berbicara yang selanjutnya. Ya. Karena apa? Dari semenjak pemimpin yang bupati yang sebelumnya, peta ini selalu berubah. Ya. Batalion ini tidak ada pada pemerintahan Ali Mukni. Sekarang ada. Nah, satu lagi itu sudah ada kalau sebelah kiri jalan plang BNN. Itu dipancangkan plang tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat. Oknum yang memasang di sana sudah dipatoklah langsung, katanya mereka minta kurang lebih 4 hektar. Jadi ini kami masyarakat hanya minta kejelasan. Yang pertama, terus keterbukaan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan yang dilakukan di tempat kami, serta tolong lagi analisis
tolong lagi dikaji ulang. Karena kita mendapatkan beberapa informasi dari beberapa lembaga yang kita kunjungi, seperti DPRD, mereka tidak diikutsertakan dalam mengambil kebijakan soal Taro City. Nah, jadi Bupati kok kini main surang. Ya, Silakan. itu. Terima kasih. Bung Armen. Akmal loh. Bung Akmal, ya. 1 menit ya, Kak? Ya, 1 menit. Perlu kita sampaikan, saya tergelitik apa yang disampaikan oleh Kakanda Harmen bahwa kepala daerah kita sekarang adalah ahli hukum. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa karena beliau seorang ahli hukum, tentu harus berhati-hati tentang persoalan Taro ini. Ya. Dan dan dia bukan orang bodoh. 10 tahun menjadi anggota DPR RI, saya mungkin tidak tahu, pasti tahu persoalan Taro ini. Ya. Nah, hari ini apa yang statement yang beliau sampaikan? Dia hanya meneruskan kepemimpinannya sebelumnya, kebijakan sebelumnya. Artinya dia tidak ahli hukum menurut saya. Karena tahu persoalan Taro ini banyak melanggar persoalan hukum. Nah, masyarakat Taro dan kita semua, kita tidak minta uang ke Bupati, kita tidak minta makan ke Bupati, tapi berikan hak-hak masyarakat dan jangan ambil secara yang tidak benar. Yakin dan percaya ketika masyarakat bersuara bahwa ini adalah bencana bagi Padang Pariaman 5 tahun ke depan. Saya pastikan itu. Mungkin terima kasih. Pak Wali Nagari. Bagi kami di pemerintahan Nagari, ya, Mama, kemudian Bamus, kita berharap Bapak Bupati Padang Pariaman, ya, bersilaturahim, memusyawarahkan apa yang akan dilakukan, ya. Tapi sayang sampai saat ini itu yang belum berjalan. Walaupun memang kita tetap menjalin komunikasi dengan Sekda, tetapi yang diharapkan ini Mama, Bamus adalah pemimpin kita langsung Bapak Bupati Padang Pariaman. Karena sebenarnya Kapal Hilalang untuk pembangunan pemerintah selalu mendukung, ya, tidak pernah Nagari Kapal Hilalang anti dengan pembangunan. Ya, banyak bukti yang ada di Nagari Kapal Hilalang. Jadi harapan kita mudah-mudahan itu terlaksana, komunikasi dengan Minyak Mama, Bamus dan pemerintahan Nagari, dan juga harapan kita, ya, kita nggak ingin masyarakat kita, ya, dirugikan, dizolimi. Kami juga atas nama pemerintahan Nagari, ya, tetap komit untuk memperjuangkan, ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat tentang kerahiman atau tentang pembukaan jalan yang belum tuntas, kan itu yang harapan kami. Silakan Bung Armen. 1 menit ya. Kurang masalah. Singkat aja. Ya. Pertama, sebaiknya pemerintah sebelum melanjutkan pembangunan evaluasi ulanglah kawasan Taro ini. Evaluasi ulangnya, pemanfaatkan kawasan ini sebaiknya sebagai apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, ini banyak dampak yang akan terjadi. Mumpung Bupati sekarang baru, PR hari ini mungkin selesai dalam 5 tahun ini. Kalau dia mau yang selanjutnya, kalau memang mau menggarap tanah di sini, jelaskan dululah mana yang bisa digarap, mana yang bisa dibangun, dan mana yang telah dimiliki masyarakat. Jangan lagi diganggu-ganggu. Kalau mau tetap bertangan basi, ini akan terjadi benturan antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan yang membangun yang ada di sini. Apakah kita mau masyarakat di sini dijajah kembali oleh pemerintah sendiri? Kita kan mau. Di sini kami berharap pemerintah daerah berhati yang lapang lah menghadapi persoalan ini. Kadang-kadang atau inilah istiqamah lah Bupati terhadap persoalan ini. Kalau perlu istiqarah lah malam-malam Bupati ini untuk menyelesaikan persoalan Taro ini. Karena saya yakin dia di dunia pemerintahan ini sudah cukup lama, seorang advokat,
Apalagi seorang advokat, dia tahu kemana arah mata pisau. Itu yang pasti. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Wali Nagari, Pak Hidrizal SE Labai Bandaro. Terima kasih Angga. Terima kasih Akmal Usman. Ini dedengkotnya Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat. Bung Armen, terima kasih sudah hadir dan memberikan narasi. Barangkali itu bincang-bincang kita soal Taro Nagari Kapalau Hilalang. Nah, satu hal yang diinginkan oleh masyarakat lewat Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat ini, bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati John Kennedy Aziz dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, bahwa dia ingin perubahan. Nah, kalau memang itu beliau ingin perubahan, ya lakukanlah perubahan di sini. Bahwa masyarakat Taro tidak ingin lagi dibenturkan dengan TNI, tidak lagi dibenturkan ia sama ia. Artinya dia ingin bahwa Taro itu dievaluasi ulang, diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dia. Bagi masyarakat tidak ada karuah yang tidak akan janiah, tidak ada kusuk yang tidak akan selesai. Semuanya punya solusi, punya jalan keluar, tergantung kemauan dari kepala daerah itu. Apa dia mau ingin melakukan perubahan di sini, turunlah, datangilah, jenguklah, silaulah masyarakat itu kapan perlu, satu persatu, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut dan mempunyai dampak hukum. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh Pak, perkenalkan namanya Pak? Oh, terima kasih. Nama saya Mulyadi. Saya pekebun dari Kebun Baru yang lokasinya di Taro City. Jelasnya itu korong mana Pak? Di Korong Taro, Nagari Kepulauan Yalang. Ini kan katanya Bapak adalah korban dari tanah-tanah yang dipakai pemerintah. Itu tanah itu berapa luas Pak yang sudah kena dampaknya? Yang jelas dari tahun akhir 2016 tanaman kami itu digeledor sama alat berat. Jadi sampai sekarang belum diganti rugi. Luasnya termasuk jalan 75. Jadi sebelum digeledor itu apakah yang ada pemerintah ada? Tidak ada. Katanya itu akan Ia tahu-taunya alat berat udah dekat sama kebun kita. Nah itu waktu kerja apa tuh peristiwa itu apa ada terjadi benturan? Ya namanya kita masyarakat emang nggak ada. Kita mah takut Pada saat itu ya. pada saat itu. Nah sekarang tanah itu sendiri sampai sekarang belum bebas juga dari atau dibayarkan oleh pemerintah. Belum sama sekali. Padahal dulu pemerintah tersebut sudah berjanji untuk mengganti dan disuruh beliau untuk mengurus rekening. Oke Pak, terakhir tuntutan Bapak ini untuk disampaikan ke pemerintah daerah, terutama kepada bupati dan wakil bupati yang ada sekarang. Ya, kepada pemerintah daerah, kalau yang punya hati dari tahun 2016 sampai sekarang belum diganti tanaman kami. Kami menuntut hak kami, tanaman kami, pariuk barih kami di situ yang telah habis digeledor sama alat berat. Jadi selesaikanlah masalah penggantian itu, baru apa yang Bapak bangun kami tidak menghalangi. Pada dasarnya Bapak tidak menghalangi pembangunan Ya, selama itu dalam dibayarkan. dibayarkan. Oke, terima kasih Pak. Itu saya akan tanya ke Bapak.
Jadi dengan Bapak Nurdin. Bapak Nurdin. Bapak Nurdin di korong yang sama ya, ditaruh ya? Ya sama ditaruh, tapi lokasi aku itu di Pandawa. Tapi maaf Pak ya, kalau bisa bahasa daerahnya ya. Ya, kalau Saya Sowak saja loh Pak. Jadi Nanambo adalah salah satu korban di daerah Pandawa. Jadi kebetulan sama itu, Ambo, ayah Ambo sudah meninggal baru Pak. Aduh itu tadi Pak Wali Nagari tadi kan. Jadi sudah meninggal masuk itu lebih kurang alun seminggu. Jadi tanah kami itu isinya lah durian laba buah, sawit laba buah, lah banyak isinya Pak ya. Jadi dalam paru itu ayah adik sudah meninggal. Itu tahu-tahu tipu lo geledor yo nan marapahan parantinaman kami tadi kan. Jadi di kami sama so itu baan neluk sajonya sebab kawan banyak lo kanai dan yang bom itu pulau ayah adik sudah meninggal tentu nak banyak lo komentar itu Pak. Jadi dan pantian di kami masuk itu baan rancaknya kecil mamak ninyak masuk itu baan rancak kata nan orang-orang nan tutu di kami masuk itu nan kami nan sekeluarga baan neluk sajo masuk itu Pak. Jadi maklumnya lah ayah sudah meninggal kan. Jadi dia wakna sama so itu termasuk dia mau kan. Sedangkan pakai motor saja ke warung pulang jalan kaki Pak. Tiba di rumah kira motor tinggal di warung tuh, Honda tuh Pak. Itu masuk itu. Jadi kira sekitar lebih kurang. Jadi sesudah itulah bacanya ukuran lah sebulan 2 bulan, apa tahun puluh kan. Jadi rencananya kan ada penggantian kan. Jadi sudah penggantian tuh masuk itu rumah tangga apa mulailah retak rumah tangga. Jadi berdampak ke rumah tangga. Berdampak ke rumah tangga kan. Jadi orang rumah Ambo itu orang di daerah Malak kan. Di bawah bacanya kemari. Jadi sesudah itu insya Allah lagi sekitar 3 tahun kami babawe sudah ada Pak ya. Sudah itu 2019 balik. Ada banyak kendala itu kami Ambo orang itu. Cara gini. Insya Allah anyolah dulu kini ko orang ayah anak Ambo, dan orang lah bayar lo kambo kan. Cuma de apa permintaan anak-anak masih bertanya gini kok Pak pengantian itu ya masih ada pengantian itu ala keluar alun masih ada tanya. Sebab anak Ambo gini nang kadangnya lah kelas 3 SMA. Oke, tuntutan kami kepada seluruh pemerintah, baik pemerintah daerah, mudah-mudahan yo barantinaman kami yang karena itu mudah-mudahan ayo adalah ganti ruginya untuk kami sadonan karena Pak ya. Cuma kalau menurut pembangunan, kalau menurut dia mau seorang Pak ya. Ada yang mau dulu tuh baan rancak kecil ini mama rancak kecil nagari yang kami bacanya lah semua di dalam Pak. Pokoknya lagi kok berjalan tuh menurut realnya lah kereta api kan. Baan rancak kecil mama ini baan rancak lo kata pemerintah daerah nanamu lah semua di dalam. Oke, terima kasih Pak. Semoga itu ponan itu terrealisasi. Insya Allah terima kasih banyak. Oke, dari Pak boleh kenalan? Nama Ambo Mai Rizal Nahar yang karena di Jalan Pandawa yang untuk BNN. Ya, BNN. Kalau yang Ambo pribadi yang punya lahan itu sekitar kurang lebih setengah hektar. Memang kalau seluruhnya ada 3 hektar. 3 hektar seluruh itu ada yang memiliki sekitar 18 kakak lah ya mereka tuh. Itu kan memang untuk tanah perumahan ya kan. Jadi tanaman lah cukup di dalam segala macam ya. Cuman dalam arti maksudnya Pak Mendaku, kami mangkonya kami menuntut atau kami bertanya gitu kan, tanpa pemberitahuan, tanpa magi kabar lah mereka tuh kan. Tiba-tiba di pancangnya beda pelang tadi kan de ulang BNN gitu. Tak ada pemberitahuan ke kami yang si pihak peladang gitu kan. Sampai saat ini lah hampir lah 2 tahun lebih lah. 2 tahunan lah.
Jadi rata-rata memang baru dia tahu mau dari pihak orang Kanagari pun tak pernah dia tahu, kami pun tak pernah tahu kami. Cuman kami setelah kami pulang dari ladang gitu kan, kami lihat aduh ya pulang tadi gitu kan. Jadi yang kami pikir, yang jadi pikiran kami, istilahnya kan keputusan itu memang darinya saja gitu kan, sepihak gitu ibarat katanya kan, tanpa pemberitahuan ke kami yang orang Padang. Ibarat kami Pak, ya istilahnya datang ke rumah itu assalamualaikum ya kan. Contoh diibaratkan kepada Pak itu kan, apa yang punya rumah, walaupun kami yang kontrak Pak, Bapak datang ke rumah kami yang kami kontrak tadi selalu Bapak baca assalamualaikum gitu. Kalau pun Bapak seolah nyu punya rumah nyu namanya bakat nyu juga tanpa pemberitahuan ke kami gitu kan. Jadi nyu ini kan juga. Jadi sampaikanlah ini Yo lah kalau nang kami Pak, ya selain kan yang karena dampak lah untuk khususnya Gorontalo atau negara Kepulauan gitu kan. Yo jaleh lah gitu kan. Yo selain kalau masalah pengantin yo jaleh. Yo kalau masalah ganti rugi, tentu rugi apanya gitu kan. Itu intinya Pak A, kedepannya Pak A gitu kan. Dan selainnya caranya saja nanya gue gitu kan. Kalau menurut itu Pak kan nundangnya nanya pakai. Kalau kami orang kampung pakai nundang kami itu lain luas Pak. Kalau nundang kampung Pak beda, dia nundang pemerintahan itu lah ibarat katanya kan. Kalau nundang kampung Pak caranya pakai. Selainnya kan yo kejelasannya, yo kejelasannya kedudukannya Pak A gitu kan. Ya, Pak A jadi dulu tegaknya. Kalau ya ada ganti, Pak pengantiannya gitu. Ya cara pengantiannya, pengantiannya atau pemberitahuannya gitu kan. Ya. Itu nak ada pemberitahuan, soalnya anio nih juga gitu. Jadi kan kami kan ingin tahunya di bidang itu Pak. Selain penjelasan dari bupati atau pemerintah daerah dari berkatnya. Oke, lagi saya akan sebutkan bahwa tuntutannya kamu. Oke, itu Bapak. Oke, nama Ambo Dedi Tanjung yang kena dampak batalion. Jadi sewenang-wenangnya Bapak Bupati magiahkan lahan kami. Kalau diambil itu dimalah kami kabat tampai. Jadi tolonglah cari ke tampai kami apakah iko lahan kosong apakah ada penduduk atau tidak atau lahan tidur sebaliknya. Jadi kalau pinta kami bukan menolak tapi carilah ke lahan dulu baru kita jalehkan. Jangan sewenang-wenang Bapak Bupati mengambil tanah Nagari Kapaloi Lalang, umumnya Gorontalo. Sekian, terima kasih.